Oke, balik lagi bareng gua Go Place It You. Kali ini gua nggak lagi main game. Gua mau nerusin video yang sebelumnya ada notice tuh di situ. Video yang perkenalan table tour dan PC gaming murah yang gua pakai. Nah, itu ya. GPU overclock. Nah, di situ gua notice ya ada teks di bawahnya. Untuk GPU setting, gua jarang dan hampir nggak pernah overclock. Gua lebih settingnya di Nvidia setting. Nanti gua bikinin videonya. Nah, sekarang gua bikinin videonya, oke? Jadi memang benar gua nyaris bahkan udah beberapa minggu ini nggak pernah overclock ya. Jadi kalau di sini kan ini software bawaan Gainworks ya. Soalnya GPU gua kan GTX 1660 Super ini kan buatan Gainworks. Jadi aplikasinya tuh pakai ini gitu. Kalau teman-teman pakai GPU-nya buatan Gigabyte atau apa itu MSI ya, mungkin ya softwarenya beda-beda tapi konsepnya sama gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini nggak ada yang gua overclock ya, nggak ada yang gua overclock. Jadi udah beberapa, bukan minggu sih, bulan ya, nggak pernah nggak pernah pakai overclock gitu. Jadi di sini dibiarkan default aja kayak gini. Paling yang gua otak-atik itu di fan datinya. Nah, di sini gua pakai manual. Jadi gua naikin nih grafiknya nih, titik-titik grafiknya. Pokoknya intinya itu gimana caranya supaya GPU ini temperaturnya nggak terlalu panas gitu ya. Jadi kecepatan kipasnya itu dinaikin dikit per apa di bukan persekian, di setiap acuan titik temperaturnya itu dinaikin. Misalkan di sini eh, temperatur 30 derajat Celcius gua titikin di 50% fan speednya atau kecepatan kipasnya gitu ya. Kok grafiknya ada dua bab ya, kipasnya cuma dua. Ya kalau RTX ya, RTX 30 series 40 series kipasnya banyak yang tiga ya, ini kan 1660 bro, jadul. Jadi kipasnya cuma dua. Jadi yang gua otak-atik di aplikasi atau software overclock ini cuman kipasnya aja, jadi overclocknya enggak gitu ya. Nah, yang lebih gua otak-atik itu di sini, di Nvidia control panel ya, atau Nvidia settingnya. Jadi di sini karena gua pakai Nvidia, jadi gua nyontohinnya di sini aja, Nvidia GeForce. Nah, gue cuman ngutak-ngatik di global settingnya ini aja, di manage 3D setting, di bagian global setting. Nanti kalau ada game yang butuh pengaturan khusus ya tinggal masukin aja di sini di program setting ya. Ini setting untuk globalnya aja gitu ya. Nah, untuk image scaling on, ini langsung aja ya. Kalau teman-teman mau ngikutin boleh. Oh ya, gue tekankan lagi, ini settingan ini khusus untuk PC kentang. Kentang. Jadi khusus untuk PC murah ya, atau teman-teman pengguna PC yang nggak terlalu wah gitu ya speknya. Jadi speknya pas-pasan gitu. Kayak gua gini. Terus pengen main game atau pengen editing, render segala macam ya, teman-teman bisa ikutin lah ya. Jadi biar nggak ini. Cuman ini ada resikonya ya, settingan yang gua pakai ini untuk Nvidia control panelnya ini. Jadi untuk settingan yang gua pakai ini mengurangi kualitas tapi performance-nya naik gitu ya. Sekali lagi ya, kualitasnya nggak terlalu bagus tapi performance-nya naik gitu ya. Untuk image scaling gua pilih on. Untuk ambient occlusion-nya gua set di performance karena ini ada pilihannya ya kalau di sini. Nah, ini ya. Gua pilih performance. Untuk anisotropic filtering, gua pilih biarin application control. Jadi tiap gua misalkan main game game A ya, di settingnya di game A aja deh atau biarkan default gitu ya.
Untuk anti aliasing FXAA ini sebenarnya lebih ke apa ya? Dia anti aliasing itu macam-macam, cuman intinya sebenarnya sama. Anti aliasing itu sebenarnya untuk menghaluskan pinggiran garis-garis objek atau karakter. Kan biasanya kalau kualitasnya kurang kan gambar garisnya itu kayak artefak gitu ya, kurang halus gitu. Nah, ini gue matiin aja kurang karena gue gak butuh. Jadi ya korbannya ya itu tadi ya, kualitasnya jadi kayak artefak, jadi kasar gitu garisnya. Untuk anti aliasing gamma correction gua set on karena ini gamma yang gua butuh. Untuk anti aliasing mode gua set ke application control aja, jadi di masing-masing aplikasi atau masing-masing game ngaturnya. Untuk anti aliasing setting ya nggak aktif, memang nggak bisa disetting. Ini harus nyeting di setiap masing-masing aplikasi atau game ya. Anti aliasing transparency off. Untuk background application maximum frame rate. Nah, ini kalau teman-teman GPU-nya di atas gua, ini pilih di 20 atau 60 gitu ya. Tapi ini karena gua ya tahu sendiri ya, pas-pasan jadi gua set mentok di 200 fps gitu ya. Untuk kuda, nah kuda ini untuk rendering ya. Untuk apa? Encoding apa video, foto segala macam, biasanya video ya, tapi game juga kadang-kadang butuh kuda ya untuk sebagian kecil game. Ini kuda gua pilih ya jelas ini ya. Jelas Nvidia ya, GPU yang gua pakai gitu ya. Untuk ini driver default biarkan default, DSR factor off, smoothness nggak bisa di otak-atik ya. Low latency, nah ini ya, low latency karena spek gua minim ya, RAM juga cuma 16 GB. Terus GPU-nya juga masih 1660 Super ya, jadi low latency gua set on gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman di set on tapi masih tetap berat, pilih ultra deh gitu. Cuman nanti banyak yang dikorbankan, jadi latency itu biar gak ada hambatan gitu ya. Terutama yang sering nge-lag gitu. Padahal game ringan tapi kok nge-lag juga gitu ya, pilih ultra atau on gitu. Maksimal frame rate, nah maksimal frame rate gua pentokin ya di 1000 fps. Untuk multi frame sample AA gua set on. Untuk OpenGL atau Open Game Loading GDI itu graphic driver apa ya, lupa gue singkatannya, pokoknya itulah. Interface, nah graphic driver interface. Jadi OpenGL itu Open Game Loading ya. OpenGL GDI compatibility gue prefer ke performance ya. Untuk OpenGL rendering GPU ya jelas pilih VGA-nya atau GPU-nya. Untuk power management mode prefer ke maximum performance ya. Ini kan ada pilihan adaptif juga, ada optimal power, gue pilih yang prefer maximum performance. Nanti teman-teman tiap memilih settingan ini, teman-teman bisa baca dulu di bawah ya, ada keterangannya tuh ya. Untuk shader cache size, nah shader cache size ini teman-teman sesuaikan ya. Kalau teman-teman pengguna SSD, baik itu SSD M2 ataupun SSD yang masih SATA 3 dan free space-nya ada banyak ya, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Oke, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, di sini gue pakai driver default aja, jadi biar GPU-nya yang ngatur sendiri. Free space tinggal 50 GB ya udah pakai gitu ya. Free space tinggal 30 GB ya udah GPU sendiri yang ngatur. Cuman kalau buat lebih enaknya lagi, kalau memang teman-teman punya free space yang misalkan 100 GB ya, di SSD-nya ada free space 100 GB lebih, bahkan di atas 100 GB, pilih ini gitu ya. Ini shader ini kalau teman-teman main game yang baru nginstal, baru ngebuka gamenya, ini pasti butuh shader cache, jadi penyimpanan shadernya di hard disk, SSD.
Untuk tekstur filtering anisotropic, gue pilih on. Tekstur filtering negative load LOD bias allow, gue biarin dia mengikuti yang menjalankan itu. Untuk tekstur filtering quality, nah ini high performance ya, karena gue butuh performance yang lebih ya dengan mengorbankan quality. Tekstur filtering linear optimization on. 3 dot optimization auto, biarkan auto. Triple buffering on. Vertical sync, nah vertical sync ini, ntar gue ngerokok dulu. Hujan-hujan gini ngerokok enak juga ya. Lanjut, untuk vertical sync ini teman-teman sesuaikan sama frame rate di monitor teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya monitor yang frame rate-nya masih 60 Hz kayak gua gini ya, monitor jadul masih 60 Hz, teman-teman mending on kan aja kalau ternyata apa ya, kayak ada glitter ya, apa sih, jitter gitulah, jadi kayak ngegelombang gitu ya. Kalau misalkan kita main game terus frame rate-nya, FPS-nya kita buka di atas 60 ya, misalkan kita dapat, misalkan main game Overwatch 2 atau OW2, frame rate-nya kita buka, kita tarik ke kanan, kita dapat FPS misalkan 200 gitu ya, tapi monitornya cuma 60 Hz frame rate-nya, nah itu biasanya nanti nggak sinkron, kayak gelombang gitu loh ya. Nah itu kalau misalkan kayak gitu, gelombangnya terlalu parah, ini vertical sync-nya mending on kan aja ya, mending on kan aja, jadi dia nanti di limit di 60 Hz 60 fps, karena frame rate monitornya itu masih maksimumnya masih di 60 Hz. Teman-teman bisa cek di cek resolution ini. Nah ini ya, ini ada pilihannya. Ini yang punya gua kan, karena ini gua pakai monitor jadul, frame rate-nya masih di 60 Hz, jadi ya harusnya dinyalain sih. Harusnya di on kan ya gitu. Tapi gini, gue lagi nyoba-nyoba di off kan, ternyata untuk Overwatch 2 di frame rate gue atur di cepet dia di 100, apa ya, unsinkron atau enggak sinkronnya itu enggak terlalu parah gitu ya. Cuman kalau teman-teman pakai monitor yang baru-baru yang frame rate-nya itu udah 144 Hz atau lebih gitu ya, 240 bahkan 360 atau lebih gitu ya, itu nggak, off kan aja udah gitu ya. Cuman karena di sini saran gua untuk teman-teman yang masih menggunakan monitor yang frame rate-nya masih 60 Hz, ini mending on kan aja gitu ya, biar nggak, teman-teman nggak pusing pas main game kok gambarnya gini ya gitu ya. Untuk virtual reality gua nggak pakai VR. Nah untuk full kan gua autoin aja, udah itu aja gitu, langsung save ya. Kalau ada yang dirubah, save di sini. Nah satu lagi di configure surround, untuk fisik setting ini teman-teman pilih GPU ya, jangan CPU, karena game-game sekarang itu lebih banyak yang GPU bound gitu. Jadi teman-teman pilih GPU aja, jangan CPU. CPU kan prosesor ya. Kalau game-game zaman dulu kita agak susah ngebedain, bahkan kebanyakannya masih CPU bound ya. Tapi kalau game-game sekarang itu kebanyakannya itu GPU bound. Jadi teman-teman di sini pilih GPU-nya yang teman-teman pakai. Oke, udah save. Terus udah beres. Udah beres, selesai. Udah nggak ada lagi yang perlu disetting, cuman itu. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah ini untuk di adjust image setting with preview, pilih yang nomor 2 ya, yang tengah-tengah ini, use the advanced 3D image setting. Jadi pakai yang manage 3D setting yang tadi kita setting gitu ya. Udah selesai seperti itu. Jadi gue udah beberapa bulan ini nggak pernah pakai overclock ya, karena ternyata apalagi yang lagi tren sekarang itu undervolt GPU ya, bagus. Jadi dia performance dinaikkan, tapi
konsumsi listrik GPU-nya itu diturunkan atau rendah gitu ya, atau normal gitu ya. Cuman kekurangannya Undervolt itu adalah tidak semua game dan tidak semua software itu cocok gitu ya. Misalkan kita bikin settingan Undervolt nih, misalnya kalau lagi tren sekarang itu pakai MSI aplikasinya ya. Kita bikin Undervolt setting, tapi hanya setting di satu game. Ya. Sedangkan kita punya banyak game, ada beberapa game yang cocok dengan settingan itu, ada beberapa game yang nggak cocok. Yang nggak cocok itu nanti layar kita kedip, bahkan nanti PC-nya mati sendiri, langsung ngereset, nyala lagi. Nah, itu ya trouble-nya di situ. Untuk software multimedia juga kayak gitu sama. Misalkan kita pakai Adobe Premiere atau apa gitu ya, ngerender atau pakai aplikasi 3 dimensi lainnya gitu. Pas lagi ngerender, kedip, reset, restart sendiri gitu ya PC-nya. Itu kayak gitu kendalanya. Jadi nggak selalu cocok sih gitu ya. Jadi saran gua jangan pakai Undervolt, biarkan settingan apa adanya. Kalaupun mau di overclock, kalau di sini kan gua pakai expert tool Mark II. Kalaupun mau ngotak-ngatik overclock, boleh overclock di sini. MSI juga tampilannya kayak gini. Cuman jangan terlalu over ya. Misalkan naikin dikit aja lah gitu ya. Jangan terlalu banyak. Power target boleh di fullin, GPU temp target atau temperatur targetnya boleh dinaikin fullin. Tapi untuk yang lainnya kayak GPU clock offset, memory clock offset, GPU voltage offset itu jangan berlebihan. Bahkan kalau misalkan teman-teman pakai GPU yang di atas gua, misalkan RTX 20 series, RTX 30 series, RTX 40 series, kayaknya nggak perlu overclock ya. Kalian teman-teman cuman pakai fan dati aja lah, setting fan-nya aja gitu. Langsung setting di sini udah gitu. Jadi GPU tetap kerja normal seperti bawaan pabrik dan lebih awet gitu ya, lebih awet. Percaya deh, lebih awet GPU teman-teman. Teman-teman setting di sini aja di Nvidia Control Panel. Nah, untuk Radeon gimana lah? Karena gua nggak punya Radeon dan bukan pengguna Radeon. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu cara settingnya seperti apa gitu ya, karena di sini gue cuman pakai Nvidia GeForce. Nah, settingan seperti ini bisa diterapin di semua seri. Jadi maupun kayak gini ya, 16 series, 20 series, atau RTX 30 series, 40 series boleh diterapin. Kalau teman-teman mau mengutamakan performance bukan quality. Kecuali kalau balance ya teman-teman bisa atur sendiri lah, nanti ada pilihannya di sini. Cuman ini kan settingan untuk dimana kita mengutamakan performance, quality belakangan deh gitu. Yang penting lancar, kalau main game dapat FPS yang stabil bahkan lebih gitu ya, seperti itu. Oke, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.